Halo Taurus, selamat datang di bacaan untuk bulan September tahun 2020. Saya akan menggunakan beberapa aplikasi untuk melihat tema bacaan bulan September. Ambil jika resonate, lepaskan jika tidak resonate. Taurus, pada ini tema pertamanya. Tema utama dari bacaan kali ini untuk bulan September adalah bagaimana Taurus mampu menemukan orang yang sejalan, yang punya minat untuk membantu Taurus, bukan mengambil sesuatu dari Taurus, tetapi yang benar secara tulus memberikan bantuannya kepada Taurus untuk bisa sampai pada satu kesepakatan yang seimbang antara dua belah pihak, ya. Tapi keseimbangan itu tidak mudah diperoleh karena memang sepertinya untuk mencari titik temunya itu tidak mudah. Jadi ekspektansi itu cukup berbeda, jauh gapsnya, dan Taurus tidak bisa sampai pada titik tengah tersebut tanpa bantuan orang lain, atau jika tidak menemukan orang-orang atau bantuan yang memberi jalan pada Taurus untuk sampai pada situasi yang saling menguntungkan. Tidak ada salah satu pihak yang dirugikan, karena sepertinya ada kemungkinan informasi ada yang tertutup dan ada beberapa orang yang sebenarnya tidak secara tulus ingin bekerja sama untuk mencapai kesepakatan yang seimbang tersebut. Kalau kita lihat di minggu pertama pada bulan September ini buat Taurus adalah Taurus memang lebih mengutamakan kreativitas. Jadi mungkin buat beberapa Taurus ini yang namanya perjanjian adalah terkait tentang hubungan yang saling menyukai. Jadi misalnya kalau dalam hal percintaan itu mungkin pada saat saling tertarik, saling mendekati, ya, di sini ada ketertarikan yang kuat, sangat kuat barangkali, tetapi memang harus berhati-hati karena kita sebenarnya belum pada posisi yang paham benar di sana maunya apa, kita maunya apa. Ya, ini energinya bisa dari dua belah pihak. Jadi sebenarnya bukannya mengajak Taurus untuk curiga, tetapi lebih mengajak Taurus untuk lebih realistis dan paham tentang apa yang benar-benar disukai Taurus. Jadi kalau Taurus merasa hubungan ini tidak terlalu membawa kebahagiaan, jadi artinya katakanlah masih ragu-ragu iya atau tidak, ada hal yang masih, jadi tidak dengan serta-merta hatinya tertarik, jadi ada tapi kan ya, jadi masih ada yang menahan. Itu memang lebih baik Taurus kembali mengambil keputusannya perlahan, karena ada informasi yang mungkin muncul yang berpengaruh pada kira-kira ke depannya apakah masih bisa begini atau tidak. Dan itu sudah terlihat dari sekarang. Di antara minggu kedua dan ketiga, ini kita lihat bahwa Taurus itu semakin yakin dengan apa yang akan dikerjakan tersebut. Jadi apa yang tadinya mau diputuskan di awal bulan, sepertinya somehow ini akan terjadi juga, ya, kesepakatan ini. Kalau hubungan ini akan berlanjut, kalau kesepakatan bisnis akan juga berlanjut, ya, walaupun sebenarnya ada keraguan, tapi kembali di sini dengan jelas disampaikan bahwa Taurus mungkin saat ini belum banyak yang bisa dipastikan tentang hubungan ikatan ini. Apakah Taurus benar-benar akan menyukai sekarang dan nanti bagaimana? Tetapi coba lihat kemungkinan perjanjian atau cara lain yang lebih membuat Taurus nyaman. Itu yang bisa disampaikan pada saat ini. Dan terutama di sini adalah buat Taurus yang memang harus melihat kembali katakanlah normanya bagaimana, seharusnya bagaimana, tradisinya gimana. Saya pantas nggak mendapatkan hal ini. Jadi ada hal lain yang menjadi pertimbangan, yang menjadi komparasi, ya, pembandingan untuk apa yang akan diambil keputusannya.
di akhir minggu ketiga dan masuk minggu keempat, sini Taurus sepertinya akan sudah mulai mengerjakan hal yang lebih detail. Jadi kalau memang kesepakatan itu berhasil diperoleh ya dengan melihat kembali aturannya, kontraknya dan lain sebagainya, ini adalah saat dimana mulai menata langkah-langkah apa yang harus dilakukan. Dan kalau dalam percintaan barangkali ini adalah saat untuk mengenal lebih dalam ya dalam keseharian. Perhatikan apakah ini ada yang red flag atau tidak. Red flag artinya sesuatu yang harus diwaspadai. Oke, secara lebih lanjut kita lihat kondisinya adalah pada saat ini Taurus banyak hal yang harus berubah dan ini berubahnya sangat mendasar. Dan yang paling penting di sini Taurus adalah ada hal yang masih membuat Taurus tidak nyaman, itu karena memang dia mengambil energi dari Taurus ya. Ada yang membuat Taurus sebenarnya mengalami kerugian, mengalami ketidaknyamanan, mengalami intimidasi atau mengalami tekanan yang luar biasa, dan ini barangkali dari orang-orang justru yang seharusnya memberikan cinta ya. Jadi katakanlah zodiak yang saya sebutkan barangkali tidak terkait langsung, tetapi ada kemungkinan entah dari bulan, matahari atau planet lain, itu dari Pisces, Scorpio atau dari Cancer, yang pada saat ini mungkin dia mampu memanipulasi perasaannya Taurus. So be very careful. Pada saat ini sebenarnya Taurus sudah lama mencoba untuk bertahan di situasi yang tidak nyaman ini dengan kendali dari mereka. Ambil jika resonate, lepaskan jika tidak resonate ya. Jadi mereka berusaha untuk menanamkan kalau kamu nggak melakukan ini maka kamu akan begitu, dan kemudian Taurus seperti muncul perasaan bersalah, which is sebenarnya itu adalah cara berpikirnya mereka yang diinternalisasi oleh Taurus, dan belum tentu semuanya itu adalah benar. Nah, Taurus juga sudah merasa bahwa semua sudah diupayakan dan tapi komunikasinya sepertinya memang satu arah. Jadi energi yang dirasakan di sini itu sangat menguasai emosinya Taurus. Jadi dia bisa mempermainkan perasaannya Taurus sehingga Taurus cenderung untuk berlaku seperti orang yang hanya menuruti apa yang dia mintakan. Dia melihat bahwa Taurus memang belum punya satu ketetapan hati. Ini bacaannya dari sini. Jadi kalau memang tidak resonate jangan diambil ya. Mereka bisa melihat kok Taurus itu kalau dikasih arahan, Taurus cenderung bilang iya saja. Ya, di sini sebenarnya Taurus sarannya adalah begitu Taurus mampu menolak tekanan, mampu menempatkan diri Taurus setara dengan dia dalam pengambilan keputusan dan tidak menyerah, tidak menerima situasi lebih rendah daripada dia. Sebenarnya Taurus punya kekuatan yang sama besar dengan dia. Cuman Taurus cenderung tidak melakukan hal tersebut. Kita ambil spirit animal satu kartu, ambil yang keempat. 1, 2, 3. Pick spirit. Use your mind wisely. Iya, jadi sepertinya memang Taurus yang resonate, yang bacaan ini nyambung. Kalau di saya katakan sesuatu itu bisa dipahami, kalau tidak dipahami berarti tidak resonate. Itu adalah mereka mampu mengendalikan cara berpikir Taurus sehingga Taurus seperti kehilangan kemandirian dalam proses berpikir dan pengambilan keputusan. Ya, itu yang terjadi di sini. Kita lihat hubungan ini bagaimana relationship spread ya. Iya, karena situasinya adalah ini adalah power play yang mengandalkan
informasi. Orang yang punya informasi lebih, dia akan menang. Ini dalam hubungan percintaan atau dalam kolega ya. Jadi ini seperti kalau dalam keseharian ada salah satu yang merasa, kok saya tidak dilibatkan dalam keputusan ini ya, kok saya tidak didengarkan ya. Jadi ada situasi di mana nggak tahu gimana caranya, tapi ini adalah sesuatu yang saya hanya tinggal jalani ya. Entah Taurus yang punya kendali itu atau orang lain. Tapi kalau kita lihat di sini Taurus sepertinya memang berusaha untuk mencari informasi tersebut ya, mencari supaya paling tidak bisa membuat inisiatif tindakan tertentu, tapi ternyata tidak bisa. Jadi kejelasan itu adalah hal yang sangat sukar diperoleh oleh Taurus pada saat ini, apapun itu. Kalau di sebelah sananya ya, ini adalah ketika memang dia sudah punya keputusan yang tanpa harus dipengaruhi oleh orang lain, itu dia akan lakukan, atau dia tidak akan mau mengambil keputusan apapun dan dia tidak ingin mendengarkan orang lain mengatakan apapun. Dia hanya mau mengatakan apa yang dia pikir dia ingin katakan, dan yang dia pikirkan adalah bagaimana menyelamatkan hartanya. Itu yang saya lihat di sini. Kita ambil yang terakhir. Untuk Taurus, life was meant to be an absolute joy. A joy in remembering the reason you came into this life to begin with. Iya, ini Taurus, kayaknya buat beberapa Taurus yang resonate adalah Taurus ngerasa gak pernah bisa happy, selalu merasa ditelikung, selalu merasa tidak bisa terlibat di apa-apa, dan karena Taurus begitu mengabdikan diri pada orang atau kelompok ini dan merasa bahwa kebahagiaan itu hanya bisa diambil dari orang atau hubungan ini atau siapapun yang ada di otak Taurus pada saat ini, maka sepertinya Taurus tidak mungkin mendapatkan kebahagiaan karena Taurus meletakkan tombol kebahagiaannya pada mereka. Nah, di sini diingatkan bahwa Taurus, seharusnya kamu berhak untuk atau pantas mendapatkan kebahagiaan. Dan kalau itu tidak bisa diambil dari mereka dan Taurus hanya tahu kebahagiaan itu tergantung dari mereka, maka Taurus mungkin perlu mengingatkan diri sendiri bahwa tujuanmu datang ke bumi ini, ke dunia ini, adalah untuk menjadi bahagia dengan diri apa adanya. Ya, entah caranya menerima situasi, menjadi lebih berdamai dengan situasi, atau mencari cara lain untuk mendapatkan kebahagiaan. Tetapi ini adalah saatnya Taurus berfokus pada apa yang membuatmu happy. Jadi jangan selalu mengandalkan, mengabdikan diri pada sesuatu yang tidak memberikan energi baik, positif kembali ke diri Taurus sendiri. Oke, Taurus, gunakan pikiran Taurus lah yang menentukan apakah Taurus mau terjebak dalam permainan kata-kata, permainan power, permainan kekuasaan yang membuat seolah-olah Taurus tidak bisa memperoleh kebahagiaannya sendiri. Ini sepertinya Taurus dibutuhkan untuk menjadi lebih mandiri, menentukan apa yang membuat Taurus bahagia. Oke Taurus, ini yang bisa saya sampaikan kepada Taurus. Wanita Indrasari di sini, semoga membantu. Salam hati dan cahaya.